warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa sebelum belajar tadi dapat mempermudahkan anak-anak ustazah dalam menerima pembelajaran yang ustazah berikan. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan anak-anak ustazah semua setelah memperhatikan dan melihat video yang ustazah berikan, anak-anak ustazah mampu untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Nah, anak-anak ustazah, silahkan disimak video pembelajaran dari ustazah. Nah, sekarang coba lihat bukunya di halaman 53. Nah, pada halaman 53 ini kita akan mempelajari terlebih dahulu sejarah pi. Nah, pi ini merupakan salah satu bilangan yang sudah ditemukan sejak dahulu. Nah, pi juga merupakan perbandingan antara keliling dan juga diameter lingkaran. Nah, di sini ustazah ada sebuah lingkaran. Jadi, pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran ini dengan diameter. Nah, diameternya itu pertengahan, yaitu garis yang membagi lingkaran. Jadi pi itu merupakan perbandingan lingkaran dan diameter lingkaran. Nah, nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Jadi boleh kita menggunakan 22/7, boleh juga kita menggunakan 3,14. Nah, bilangan pi ini banyak sekali digunakan dalam pembelajaran matematika atau sains. Nah, jika dalam lingkaran nantinya kita gunakan pi ini untuk mencari luas dan keliling dari lingkaran. Namun, sebelum kita belajar tentang luas dan keliling, anak-anak ustazah harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur dari lingkaran. Baiklah anak-anak ustazah, ini adalah unsur-unsur lingkaran. Jadi, unsur-unsur lingkaran itu terdapat 7 buah. Nah, yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat ini merupakan sebuah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, disimbolkan dengan huruf kapital, misalnya huruf kapital P, Q, atau R. Nah, di sini ustazah contohkan titik pusatnya adalah titik pusat P. Nah, inilah contoh dari titik pusat. Nah, titik pusat ini memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Nah, misalnya ustazah buat di sini ada titik Q. Nah, di sini juga ustazah buat titik R. Jarak dari titik P ke titik Q itu sama juga dengan jarak dari titik P ke titik R. Karena titik pusat ini jaraknya sama ke semua titik yang ada di lingkaran. Nah, antum silahkan lihat yang punya buku di halaman 54. Nah, jadi titik pusat ini ciri-cirinya tadi ada 4. Kemudian yang kedua adalah jari-jari. Nah, jari-jari ini mempunyai 2 ciri-ciri. Yang pertama berupa ruas garis dan yang kedua menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, misalnya kita buat titik pada lingkaran adalah titik Q.
Jadi jari-jari itu menghubungkan antara titik pusat dengan titik Q. Nah, di sini kita menuliskan jari-jarinya yaitu jari-jari PQ. Jadi inilah yang disebut dengan jari-jari, menghubungkan titik pusat dengan titik yang terdapat dalam lingkaran. Kalau Ustazah hubungkan titik P ke titik R, maka nama jari-jarinya adalah jari-jari PR. Nah, karena di sini Ustazah menghubungkan dari titik P ke titik Q, maka dinamakan dengan jari-jari PQ. Nah, unsur-unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Diameter ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, diameter merupakan sebuah ruas garis. Sama dengan jari-jari tadi masih merupakan ruas garis, begitu juga dengan diameter. Nah, kemudian yang kedua, diameter ini menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, misalnya Ustazah membuat titik R di sini. Nah, jadi diameter ini menghubungkan titik R dengan titik Q. Maka jika kita letak garis, nah inilah yang disebut dengan diameter, yaitu diameter R dan Q. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu diameter ini melalui titik pusat. Nah, jadi diameter R dan Q ini melalui titik pusat, yaitu titik pusatnya P. Jika Ustazah buat seperti ini garisnya, ini S dan ini T, maka ini bukan diameter, karena diameter itu selalu melalui titik pusat. Karena garis S dan T ini tidak melalui titik pusat, berarti bukan diameter. Jadi yang diameter itu adalah R dan Q karena melalui titik pusat. Nah, contoh penulisannya itu adalah seperti ini. Diameter RQ. Nah, kalau ini tadi jari-jari PQ. Nah, seperti itu penulisan jari-jari dan diameter tadi. Selanjutnya, unsur lingkaran yang keempat adalah busur. Nah, busur merupakan sebuah lengkungan dan juga merupakan bagian dari lingkaran. Nah, di sini saya contohkan pada lingkaran ini, busurnya adalah dari titik T ke U atau dari titik U ke T. Nah, lengkungan inilah yang disebut dengan busur. Nah, jadi penulisannya adalah menjadi busur TU. Nah, yang Ustazah warnakan ini disebut juga dengan busur. Nah, unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur ini merupakan ruas garis dan menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, di sini sudah ada titik U dan titik T yang dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, garis inilah yang disebut sebagai tali busur. Nah, kita menuliskannya yaitu tali busur TU. Nah, kalau tali busur ini tidak melalui titik pusat, kalau diameter tadi dia melalui titik pusat ya, tapi kalau tali busur ini tidak melalui titik pusat. Nah, misalnya Ustazah buat lagi di sini ada sebuah garis UV. Nah, UV ini adalah tali busur. Jadi kita menyebutkannya sebagai tali busur UV. Nah, jadi ininya disebut juga dengan busur lingkaran UV dan garisnya disebut juga dengan tali busur UV. Selanjutnya, unsur lingkaran yang keenam adalah tembereng. Nah, tembereng ini merupakan sebuah daerah dan dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, jadi tembereng itu di sini yang ini ya, yang Ustazah arsir ini adalah tembereng, di mana
tembereng ini dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. Jadi dibatasi oleh busur yang ini dan tali busur yang ini. Itulah yang disebut juga dengan tembereng. Nah, kemudian yang ketujuh adalah juring. Juring ini berupa daerah dan dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, jadi dalam lingkaran ini yang dimaksud dengan juring adalah yang ini. Yang Ustazah arsir ini adalah juring. Nah, di mana juring ini tadi dibatasi oleh 2 jari-jari, yaitu jari-jari AP dan jari-jari BP. Kemudian dibatasi oleh 1 busur lingkaran, yaitu busur lingkaran AB. Nah, inilah yang disebut juga dengan juring. Dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur lingkaran. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran ini tadi ada 7 ya anak-anak Ustazah. Silahkan antum catat, yang tidak ada buku dicatat penjelasan Ustazah dan ciri-ciri dari masing-masing unsur lingkaran. Untuk yang punya buku, silahkan digaris bawahi saja yang ada di bukunya, yaitu ciri-ciri lingkarannya untuk mempermudahkan nanti antum mengingat ciri-ciri dari masing-masing unsur lingkaran. Nah, untuk tugasnya, yaitu buka bukunya di halaman 57. Silahkan dikerjakan dengan memberi tanda centang dan memperbaiki kalimat yang salah. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu lingkaran memiliki 7 buah unsur. Nah, unsur yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah jari-jari, yang ketiga adalah diameter, yang keempat adalah busur, dan yang kelima tali busur, yang keenam tembereng, dan yang ketujuh adalah juring. Nah, diingat ya unsur-unsur dari lingkaran tersebut dan juga diingat ciri-ciri dari lingkaran tersebut. Baiklah, sekarang silahkan tugasnya dikerjakan. Jika tidak paham, silahkan tanya ke Ustazah. Untuk yang tidak ada buku, silahkan dicatat tugasnya di buku matematikanya. Baiklah anak-anak Ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.